Hai Kangka, aku Iful Hamdi, host Geldin. Sekarang aku lagi tinggal di negara bagian Victoria, tepatnya di kota kecil bernama Warrnambool. Tempat ini sangat nyaman untuk ditinggali. Kotanya teratur, tenang, dan dikelilingi pemandangan alam yang luar biasa indah. Warrnambool dulunya adalah wilayah suku asli Gunditjmara yang dikenal dengan sistem pertanian tradisionalnya dan salah satu yang tertua di dunia. Di sini juga jadi habitat penguin terkecil di dunia. Kalau beruntung, dari bibir pantainya kita bisa lihat paus lewat, bahkan kadang-kadang cahaya aurora terlihat di langit malam. Dari vlog pertamaku ini, aku mengajak kalian nikmatin akhir pekan di Warrnambool, mulai dari lari pagi sambil lihat pantai dan taman, sampai belanja mingguan di kota kecil ini. Yuk ikutin keseruannya! Hai Kangka, hari ini jam 6.46 aku habis sholat subuh. Karena waktu sholat subuh sini 6.10 dan suhu di luar itu 6 derajat tapi feels like 1. Dingin banget guys. Bisa dilihat ini. Wah, dan aku pakai ini heater buat menghangatkan badan karena emang dingin banget. Ya. Kita baru aja keluar dari rumah sama Fadel. Freezing, it's freezing, mate. It's really freezing. You know, it's like feels like zero. It's freezing, totally freezing. But lihat suasana kota ini. Belum ya, masih belum kota tapi Iya. Pinggiran kota tapi bagus. Aku suka kayak gitu. Iya bang. Feels like feels like. Bisa nggak guys? Enggak, liatin dulu. Bisa nggak lihat? Kita nggak bohong soalnya. Nampak nggak? Insya Allah kelihatan itu. Ya, 7 tapi feels like degrees. Benar. Nah ini rencananya kita mau jogging. Ini nggak pernah nih aku bikin sama di Warrnambool. Ini pertama kali aku mau jogging. Jadi sekarang itu kita itu mau pergi yang ke yang dekat atas, yang puncak itu bang. Yap, that's Puncak yang kayak bukit kecil itu. Kita udah hampir nyampe di Thunder Point. Gimana dah, masih kuat? Ada 7 lah, kita Thunder Point-nya guys ya. That's it. Let's go. Jadi kemarin karena kita masih tunggu belum. Kita karena masih eksplorasi seminggu 2 minggu di Warrnambool. Lo masuk ke sini bang? Oh iya. Ini Masuk ternyata. Tapi sini ujungnya. Oh ini cukup memang jauh. ini. Cukup jauh. Welcome to Thunder Point. Ini memang buat jalur ini. Iya, memang Buat dia jalan hiking, kaki, terus hiking, sepeda, pakai terus sepedaan hiking. gitu bisa juga. Ih, bagus. Juga ini bisa untuk bike yang. Heeh. Nah itu. Keren sih di sini. Tapi bagus banget sih view-nya. Yuk guys kita lihat. Ya. Oh, ya. Tapi ini berarti belum pantai ya? Belum, ini kita masih muter-muter dulu. Asik ya? Asik guys. Ini kita kayak masuk hutan terlarang. Tapi di sini nggak ada kuntilanak kan? Insya Allah nggak ada. Boleh. Let's go. Ayo Kangka. Ayo Kangka. Kita taklukkan hutan ini. Ini jelas ada bekas sepeda orang. Iya sih. It's my fairy tale. Yeah. Look at this Kangka. Peri-peri gitu kan? Iya.
Wow. Jangan. Orang capek. Capek sih benar. Bagus banget ya. Ini kayak hutan gitu. Happy. I don't know how to describe this view. Akhirnya setelah kita muter-muter, Iya. akhirnya kita sampai ke Tapi ini ada jalan. Thunder Point. Nah ini jalan yang Parkirannya. resmi, yang resmi dan Itu parkiran. itu parkirannya. Nah kita lihat sini aja. Coba lah kita. Ya, ini kayaknya bagus. Sekarang aku lagi ada di salah satu tempat favorit di Warrnambool, Thunder Point. Tempat ini terkenal dengan pemandangan laut yang luas dan suara ombak yang menghantam batu karang yang seringkali menggelegar, mirip suara guntur. Dari situlah asal nama Thunder Point. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya sangat tenang. Cocok buat jalan pagi, lari santai, atau sekedar duduk menikmati angin laut yang sejuk. Dari sini, kita bisa lihat langsung Samudra Selatan dan garis pantai yang khas di bagian barat daya Victoria. Dan yang paling menarik, kalau cuaca lagi cerah dan langit cukup gelap, kadang kita bisa melihat aurora australis dari sini. Aurora ini bisa terlihat karena Warrnambool cukup jauh dari polusi cahaya kota besar, dan posisinya ada di bagian selatan Australia, dan cukup dekat ke kutub selatan secara geografis. Jadi, saat aktivitas geomagnetik tinggi, warna-warna aurora bisa muncul di langit selatan. Memang tidak selalu muncul, tapi beruntungnya aku pernah mengabadikannya. Buatku, Thunder Point bukan cuma tempat buat refreshing, tapi juga jadi pengingat kalau alam punya banyak kejutan indah. Mulai dari suara ombak, matahari terbit, sampai cahaya aurora yang menari di langit malam. Jadi teringat firman Allah, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Lari aja pemandangannya sih ini. Iya. Syukurlah Anda. Kita ketemu spot baru yang bagus. Mantap banget, dan kita bisa turun. Kita bisa turun ke sini. Yuk, lihat. Boleh fishing kita ya. Yap, nggak boleh. Bagus banget. Tujuh bulan aku tinggal di sini, Kangka. Tapi baru sekali ini aku ke sini. Kenapa? Karena aku adalah manusia malam. Nocturnal ya. Nocturnal udah kayak kanguru aku. Aktifnya di malam hari. Tapi ini bagus banget. Bisa di sini. Bagus banget serius. Ini bagus banget. Ya hati ya. Watch your step. Yap. Watch your step atau juga jatuh. Cukup licin masalahnya. Iya. Hati watch your step. Itu airnya kayaknya jernih banget. Bentar. Hati-hati deh. Ya, nih. Hati licin. Wow. Ini ikan loh. Wow. Ini ada biota lautnya, udah bisa dilihat di sini. Yang itu Airnya pasti dingin banget enggak? dingin sih. Ini bintang laut. Kecil banget. Bintang laut Iya. kan? Iya, Lihat bener-bener. Coba rasanya gimana? Asin sekali. Ya asin lah. Cobain. Pintar sekali. Oke, sekarang aku mau jelasin pulau yang ada depan itu. Bentar. Nah, itu yang pulau sebelah kanan itu namanya Mary Island. Sedangkan yang sebelah kiri itu namanya Middle Island. Nah, di Middle Island itu ada penguin, guys. Penguin kecil gitu. Penguinnya khas kutub selatan itu biasanya. Karena di belakang pulau-pulau itu tuh kutub selatan langsung itu. Jadi ada penguin di sini. Tapi bisa lihat loh itu kayaknya. Itu nggak bang yang di ujung itu gerak-gerak itu Nggak tahu lah ya. jalan itu. Itu loh. Sebenarnya kita bisa ke sana, Kangka. ditutup, bro. Kangka, lupa gas pula. Kangka. Jadi itu tuh lagi nggak bisa ya. Gimana Iya, season? warning. Nah, itu lagi ditutup sekarang. Nah, sebenarnya bisa ke sana kita. Karena musim dingin. Bukan mungkin sini, dari abang pertama ke sini udah tutup. Oh. Kayaknya ada apa namanya? Ada perbaikan atau apa gitu. Iya. Jadi gitu. Dan di sana itu ada project apa ya? Project ini apa namanya? Ada anjing yang dilatih buat jagain penguin itu. Projectnya apa namanya? Marema Dogs apa itu? Ntar aku cari lagi informasi dan aku
aku akan kasih informasinya di sini. Tapi keren loh kalau ada Iya, gitu. jadi pemerintahnya cukup concern untuk benar protect hal-hal yang alam gitu, eksotis. benar, yang Hal cuma ada di eksotis negara di dia. mereka. Keren. Benar sekali. Nggak sama kayak Udah. pinggir jurang gitu. Akhirnya kita sampai di Lake Pertop. Lake Pertop itu sejenis taman gitulah dengan fasilitasnya yang bagus menurut aku ya. So kalian bisa lihat ini ada tempat barbekyuan. Ini gratis ya. Gratis. Nah, ini kalian bisa barbecue nih. Tinggal hidupin aja. Sudah Tapi habis itu harus dibersihin. Dan mereka punya ini air gratis untuk minum. Karena air keran di Aussie itu bisa diminum. Haus guys, bismillah dulu nih. Nih contohnya Kita nih. haus. Nah, Oh. Up. nah gitu deh. Ada juga tempat bermain buat anak-anak. Terus ini ada trampolin gitu buat lompat-lompat. Danaunya indah banget Lake Pertop ini. Indah. Terus banyak burung-burung gitu. Ada danau di tengah lautan. Asik. Tuh lihat tuh Pak, udah kayak anak-anak kurang bahagia namanya. Masa kecil kurang bahagia. Let's go kita explore Lake Lake Pertop. Pertop. Nah, bagus sih. Yap. Itu bagus. Soalnya Nah, fasilitasnya ini- lengkap banget. Bagus loh, bener bagus. Dan ini semua apa Dal? Gratis. Benar sekali. Tak ada parkir bayar. Nggak Tapi ada tuh memang- ceritanya ada tukang parkir tiba-tiba muncul dan minta uang. Tapi memang harus di lot parkir yang benar ya, bukan yang Yap. kayak gitu kan salah. Kita bukan disabilitas, jangan parkir di tempat orang disabilitas gitu. Morning. Morning. Mau nih. So good. Tuh. Ya, Banyak tempat barbecue bukan banyak, satu masalahnya. Banyak. Tapi keren sih, mereka tuh kayak apa ya? Pemerintah itu ngasih, guys, ini kita punya fasilitas barbecue di sini sama keluarga, sama temen gitu. Nggak, yang bagusnya itu gini, jelas teks yang kita bayarkan itu Iya itu juga. jelas perginya kemana. Nah di Aussie juga gitu, di Aussie teks yang kita bayarkan itu ada keterangannya kemana aja, berapa persen disalurkan untuk Dan bisa pendidikan, di-refund, untuk ini, Bang. untuk ini ya, dan Dan namanya. bisa refund, tapi nggak tax semua return. ya pasti. Yap. Nggak semuanya. Biasanya di bulan berapa ulang kemarin? Biasanya bulan Juli kita udah bisa tax return. Ya pokoknya itulah. Lihat Mantep. view-nya. Begini kalau tempat wisata dikelola dengan baik, Kangka. Ya kayaknya kita udah keliling. Capek nih si Fadil kayaknya. Jadi kita mau balik. Kita balik pulang, terus kita nyuci, siap-siap, bersih-bersih. Habis itu kita akan ngajakin Kangka semuanya untuk groceries. Untuk belanja guys ya. Aja. Ya. Yo Kangka, kita baru nyampe rumah dan langsung disambut sama Tasya, kucing kita yang sangat lucu. Nyampe rumah. Pasha. Ini kucing yang paling anteng sedunia, serius. Lucu banget dia. Oke Kangka, saat ini udah jam berapa? Jam 2 ya? Iya. Jam 2 kita mau groceries ke Coles sama Fadel. Kita bakal naik pulu-pulu. Pulu-pulu. Ini mobil kita kasih namanya pulu-pulu. Kalau lupa kita bawa tas Coles yang besar buat groceries. Ya, let's go, kita bakalan jemput teman satu lagi, namanya Bang Adin. Oke, let's go, kita turun. Kita udah sampai Smart sama Coles. Kita mau belanja apa Bang Adin? Belum semuanya kita belanja.
Ya, jadi kita mau belanja buat 1 minggu ke depan. Oh, paling kita mau beli. Nggak bawa ini. Ini ada. Padahal itu lah, numpang nitip. Numpang nitip abang aja. Ya udah, kita bakalan nyebrang ke sana. Berapa kita hari ini? Belanja apa Kangka? Ih. Bulu-bulu. Nah, Kangka ini ada lambang kaki ini biasanya. Jadi Harus makan kaki. bukan. Mobil itu harus berhenti kalau ada yang jalan. Bukan. Mendahulukan pejalan kaki gitu. Kita masuk. Ya, ada nenek-nenek guys. Gak perlu juga. Supermarket kecil lah ya. Supermarket Bukan ini kayak mall tapi Mall kecil. ketek. Mall ketek. Mau tapi dia lebih kecil gitu gitu. Iya. Dan di sini ada Kimart. Jadi Kimart tuh semacam apa, Bang? Apa ya? Semacam tempat belanja banyak hal tapi murah gitu. Karena made in China semua. Iya. Jadi semuanya ada baju-baju, terus peralatan masak. Kita mau ke Kimart. Abang mau ke Kimart? Bang mau Iya. beli ini ya? Gonna buy shop. Oh iya. Oh iya dah. Ada teman kita, Bro. Halo. Hai. Kita mau belanja dulu ke Kimart. Sekarang Bang Adin dia lagi mau nyari kaos kaki. Mau beli yang mana, Bang? Kaos kaki. Yang kuat tahan lama Apa dan kuat tahan menghangatkan. Sepertinya saya mau berak dulu deh. Di mana-mana berak. Saya mau berak dulu. Kayak orang Indonesia. Yaudah. Alright, see you deh. Mau beli pir, buah-buahan. Ya, ini masih bingung sih mau beli apa. Mau beli apa Del buahnya? Kita masih ada jeruk kan ya? Kita masih ada jeruk kan. Harga avokadonya $2. 2 untuk $3. Dua bijinya $3. 2 bijinya 30.000 deh. Lumayan. Jadi Sekarang kita udah di Coles dan ini bagian daging ya, beef. mince and Yeah. stir fry. Di Coles itu biasanya nggak ada tulisan label halalnya. Bisa dilihat kan nggak ada tulisan label halalnya. Jadi gimana sih kita tahu caranya ini halal apa enggak? Yang ada label halal itu kalau memang pabriknya memang Benar. kasih halal gitu. Benar sekali. Jadi caranya itu di Aussie itu sini kan ada IST number tuh, IST kan, EST 305. Itu kita bisa ini cek aja di websitenya. Itu websitenya halalfood.com.au, ya kan. Terus kita tulis saja kode IST 705 kan. Contoh 705. Search itu halal apa enggak. Website Internetnya internet sedang jelek ya guys. ya pokoknya gitulah halal gitu ya. Di sini bisa kita cek kehalalan apa Ya, enggaknya. ini Kalau nggak sekarang- halal bakal tertulis itu non halal gitu. Heeh. Gitu ya guys ya. Ini karena sinyalnya jelek. Coba yang non halalnya gimana? Nah, halal ini nggak boleh dimakan tuh. Setelah kita mau belanja lagi itu sekedar info ya, kalau di Aussie kalau kita mau beli daging itu harus lihat dulu IST-nya. Baik itu beef ataupun ayam itu belum tentu halal. Belum tentu halal karena bisa jadi cara motongnya atau terkontaminasi oleh babi juga bisa. Ini contohnya nih babi. Apa IST-nya berapa? Udah pasti haram lah itu. Ya, Oke. gitu. Oke. Akhirnya kita baru selesai groceries. Alah tadi groceries-nya nggak ada di videoin. Masa udah banyak aja. Udah banyak. Balu. Oke Kangka, segitu dulu vlog weekend aku di Warnambo. Seru banget bisa lari pagi sambil nikmatin pantai sama taman, terus lanjut belanja groceries buat persiapan minggu depan. Tersyukur banget udah nonton sampai habis. Kalau kalian ada tempat atau aktivitas seru yang harus aku coba di sini, kasih tahu di komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa jalan-jalan bareng lagi di vlog selanjutnya. Gule-gule Kangka!